Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sherries. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk bikin lagi salah satu jualananku yang paling laris, yaitu donat. Dan ini super lembut, empuk. Ini bisa tahan sampai 3 hari loh teman-teman, empuk dan lembutnya. Pasti kalian pengen tahu dong gimana cara aku bikinnya. Yuk merapat dan kita bikin sama-sama. Pertama-tama, masukkan tepung terigu ke dalam bowl. Pastikan gunakan tepung terigu yang bagus ya. Lalu gula pasir, bread improver, ini di skip juga boleh. Kemudian ragi instan, dan kita aduk cukup sampai tercampur aja. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan masukkan telur dan juga air. Oke, kalau sudah, sekarang bisa kita mixer dengan kecepatan rendah dulu aja ya, supaya tepungnya nanti nggak berhamburan. Nah, ini kita akan mixer sampai semuanya tercampur merata, sekitar 3-5 menit aja ya, jadi nggak sampai benar-benar kalis. Kalau nggak ada mixer, teman-teman bisa aduk aja menggunakan spatula atau entong ya, yang penting sampai tercampur seperti ini. Kemudian tambahkan dengan garam dan juga margarin. Setelah itu bisa diuleni atau dengan mixer seperti ini gunakan speed paling tinggi dan ini akan kita mixer sampai nanti benar-benar kalis selama kurang lebih 10-15 menit. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi suhu lingkungan di tempat kita ataupun juga dengan mixernya masing-masing ya. Karena walaupun mereknya sama, bisa jadi nanti butuh waktu yang berbeda. Oke, sekarang kita akan tes dengan cara melebarkan adonannya seperti ini. Kalau sudah muncul lapisan yang sangat tipis seperti ini dan transparan, tidak mudah sobek, maka ini sudah kalis. Oke, sekarang kita pindah ke alas kerja, dan ini akan kita timbang seberat 25-30 gram. Tentu ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Kali ini aku bikin yang beratnya 25 gram per adonan. Nah, untuk adonannya ini sendiri, bisa teman-teman lapisi dengan minyak secara tipis-tipis aja supaya nggak cepat kering di bagian permukaannya ya. Atau tutup aja dengan serbet yang bersih khusus adonan seperti ini. Bisa juga dengan plastik ya. Yang penting supaya bagian permukaannya nggak kering. Karena nanti kalau kita rounding dan adonannya ini kering, pasti bakalan nggak bagus ya hasilnya. Groundingnya bakalan sulit atau lama dan juga bisa aja dia nanti pecah-pecah ya karena enggak rapet. Nah, sekarang kita ambil satu adonan lalu kita bentuk aja seperti ini. Jadi cara merekatkannya kalau aku seperti ini ya, dan teman-teman bisa ikutin aja dengan melihat video ini. Tepuk-tepuk nanti juga akan menyatu, yang penting tadi udah benar-benar rapat. Lakukan proses ini sampai nanti selesai ya. Bagian alasnya aku beri taburan tepung terigu supaya nanti nggak lengket. Di proses ini memang kita butuh banget namanya kesabaran dan juga ketelatenan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baru pemula banget untuk bikin donat, yang penting sabar dan juga pastikan timing ketika kita menguleni itu tepat, tidak over. Kemudian roundingnya juga rapat seperti ini. Serta nanti teman-teman bisa juga tutupi langsung kalau yang sudah di rounding itu menggunakan serbet bersih atau plastik ya. Kembali lagi supaya nanti bagian permukaannya nggak mudah kering. Nah, cantik ya kalau caranya seperti ini, pasti bagian permukaannya nanti akan mulus teman-teman. Kalau misalkan proses ini nggak bagus hasilnya, pasti nanti ketika kita goreng juga bakalan nggak bagus. Dia bakalan bergelombang, nggak rata, nggak mulus, jadinya kayak bopeng-bopeng. So, karena kita nggak mau seperti itu, yang penting sabar dan telaten ya. Oke, kalau sudah semuanya selesai di rounding, maka ini siap untuk kita istirahatkan dulu. Kita resting selama 15-20 menit, tergantung cuaca di lingkungan kita ya. Karena nanti kalau overproofing, maka hasilnya juga nggak akan bagus, bakalan banyak gelembung-gelembungnya. Nah, kita berikan taburan lagi dengan tepung terigu di bagian atasnya, seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke proses degassing, yaitu mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan donatnya. Seperti ini ya.
Kali ini aku nggak pakai cetakan, cukup pakai scraper aja seperti ini. Teman-teman boleh juga pakai yang lainnya ya. Yang penting dia flat, jadi permukaannya rata ya. Dan kita berikan lubang di bagian tengahnya. Menggunakan boleh tutup spidol kayak aku saat ini atau spuit dan juga lain sebagainya. Pokoknya disesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan dan juga yang ada aja di rumah. Lakukan proses ini juga sampai semuanya selesai ya. Di sini aku pakai alasnya baking paper supaya lebih ngiri teman-teman. Kalau misalkan ada budget untuk beli yang alas donat, maka boleh banget digunakan. Oke, ini semua sudah selesai ya. Aku cetak dan sekarang kita akan resting selama kurang lebih 1 jam. Disesuaikan kembali dengan suhu di lingkungan kita masing-masing. Yang penting sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Penting banget untuk kita perhatikan timingnya sekali lagi supaya dia nggak overproofing. Kalau overproofing ketika digoreng nanti juga nggak akan mulus karena muncul banyak gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan donat. Sekarang bisa kita goreng ya, gunakan minyak yang sudah panas tapi apinya sedang cenderung kecil aja. Nah, seperti ini. Jangan dibolak-balik supaya nanti nggak banyak menyerap minyak. Kali ini aku pakai tekniknya 1 kali balik aja. Nah, kalau udah satu sisinya kecoklatan, maka langsung kita balik seperti ini. Supaya nanti warnanya juga tetap cantik, nggak terlalu gelap ya. Serta ini itu sudah kokoh, sehingga donatnya nggak akan mudah untuk peyok juga ya. Oke, sekarang bisa kita angkat. Caranya seperti ini teman-teman. Bisa ikutin aja ya cara aku seperti ini, supaya nanti hasil donatnya juga tetap menul-menul, nggak kempes, dan nggak peyok juga. Tuh, white ringnya ini tinggi banget ya, Masya Allah cantik banget. Kalau misalkan kalian bener-bener baru banget bikin donat, pemula banget ya, mau nyobain gimana cara bikin donat, maka gunakan aja resep ini dan ikuti step by stepnya. Insya Allah berhasil, dijamin anti gagal ya. So, ini dia hasilnya. Sekarang tinggal kita beri topping aja. Karena aku bikin donat yang reguler, maka toppingnya cuma buttercream dan juga meses. Kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga selera teman-teman aja. Mau dikonsumsi pribadi atau dijual lagi seperti aku, dijadikan ide usaha di rumah, insya Allah bakalan laris manis. Karena ini hasilnya cantik banget ya. Menul-menul, gembul kayak gini. Lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Teman-teman bisa sharing juga ya nanti kaloriku gimana hasilnya atau apa kendalanya atau apa kesulitannya. Insya Allah pasti aku balas di kolom komentar. So, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah support aku dengan like, comment, share, and subscribe juga. Sampai saat ini, semoga apa yang aku bikin semuanya itu bermanfaat, bisa teman-teman jadikan sebagai referensi untuk ide usaha juga yang menghasilkan, memberikan income tambahan. So, ini dia hasilnya, donat menul kita, donat gembul, dan juga yang pastinya ini ekonomis tapi super lembut dan empuk ya teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Sherries.